kemungkinan yang terjadi adalah mesin kalian akan semakin panjang jatuhnya gitu ya, dan itu pun bisa ngerusak gimana ya, frame kalian, frame slider kalian segala macam gitu ya. Lalu pada bagian sini adalah aluminium Duralium 6061. Nah ini juga penting nih. Apa banget ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti pakai WR3 udah paling the best ya. Lihat dong Cak nih ya. Jadi saya menerangin ya, ini kan sudah Duralium yang pasti. Di sini poli apa tuh namanya? Polyacetal engineering plastic. Bosonya kan Mas, mumet dasi ini. Ya jadi poli asetal. Jadi memang kenapa poli asetal ada sebenarnya di bawahnya ini. Itu lebih murah sebenarnya, tapi looks-nya mirip-mirip. Tapi selalu Cak, IWB percayakan pada WR3 karena sudah merasakan sendiri, itu intinya. Makanya selalu pakai WR3 aja sih. Selalu pakai WR3 ya. Cintai produk Indonesia. Wow, pride to local product, oke? Local pride. Iya, local pride. Oke. Bang, ini kan untuk kedua kalinya nih Abang mampir ke Ekstrim ya? Iya. Waktu itu yang pertama udah kurang lebih hampir 20.000 ya. Ngancurin celengan itu ya. Nah, saya lihat Abang udah pakai underbone, udah pakai triple clamp, udah pakai exhaust slider ya. Terus sprocket gear udah pada ganti nih. Pokoknya habis ini pokoknya nih celengannya. Sekarang saya pengen nanya nih. Ya. Kita di luar skrip, di luar perjanjian, gimana kesan Abang setelah menggunakan part-part dari WR3 ini? Yang pasti gini Cak, kita memang harus merasakan dulu baru bisa ngomong, bener nggak? Dan selama ini memang jujur ya, kita tuh kadang-kadang sugesti atau bukan sugesti, mindset lokal tuh kurang bagus, itu sepertinya harus dibuang Cak. Dan sejauh ini menggunakan WR3, pertama kita ini ya, IWB ngerasain pada footstepnya Cak. Footstepnya yang pertama itu ternyata dia termasuk empuk, jadi pergeseran kalau kita shifting ya, pakai sandal jepit aja, sandal swallow nggak masalah Cak, jadi saking empuknya. Sebenarnya ada adjusternya juga dia, terus dia juga yang IWB ngerasakan adalah dia redamannya bagus. Artinya gini, kalau kita high speed, biasanya high RPM itu kan ada vibrasi yang kenceng ya dari engine-nya, terus kemudian dilempar ke frame, kemudian juga ke footstep. Nah ini IWB ngerasa dengan WR3 ini nggak tahu kenapa lebih halus. Jadi ketika high RPM tuh nggak ada kesemutannya gitu Cak Billy. Makanya kerasan ya, sampai saat ini pun juga, ini selain looks-nya ya, looks-nya itu pasti ya. Ya, looks-nya sih emang udah bonusnya looks-nya keren, dan kemudian yang jelas juga secara fungsi memang nyaman. Dan aku ngerasa dengan Ninja Jadwalma R ini kan sebenarnya dia kan under yoke, tapi entah kenapa dari pabrikan di setting footstep itu agak maju. Jadi aku ngerasa nggak natural. Nah setelah mengganti footstep ini agak sedikit ke belakang, feel-nya tuh lebih menyatu. Nah itu enak banget, mau sampai rebah-rebah tuh enak banget. Enak ya. Jadi intinya pakai WR3 nggak akan kecewa. Sampai jajal Cak. Jadi sama ngerasain bahwa pertama itu tadi bohong kalau dia keras. Kita ngerasain pakai sandal jepit aja nggak ada masalah. Justru tadi saya mau ngebahas itu tuh. Jadi kalau misalkan orang berkomentar atau berpendapat bilang, udah ganti pakai underbone WR3 keras gitu. Emang Abang pernah nggak? Kita ngomong jujur nih ya. Iya. Pernah nggak quick shiftingnya bermasalah pada saat Abang pakai? Nggak ada. Nggak ada. Aman. Semuanya lancar ya. Alhamdulillah lancar jaya. Nggak ada masalah. Berarti kalau misalkan boleh disimpulkan nih, apabila terjadi kekerasan pada saat quick shifting, itu kemungkinan besar pemasangannya ada yang salah, bener nggak Bang? Itu kayaknya pasti dah ya. Kayaknya pastinya ada yang salah berarti. Karena kita masang di sini di Ekstrim, dan so far juga puas ya. Sampai sensor daripada quick shifternya juga aman, nggak ada masalah. Empuk juga. Untuk ukuran footstep ya, footstep underbone ya, itu termasuk empuk. Jadi nggak ada masalah sih. Emang ada yang komplain begitu. Sampai tetangga juga sempat bilang begitu. Wah, berarti Saman harus cek dulu lah. Itu berarti masangnya kali kurang pas itu. Benar. Terus ada settingannya kan bro itu bro? Ada, nih full settingan adjusting sebenarnya nih, kayak begini itu bisa diatur. Ya mungkin itunya kali buat race atau daily kan ada tuh bedanya. Iya. Dan yang paling penting juga underbone dari WR3 itu tadi udah sempet ngomong ya sama bos ya. Ya, sama itu katanya komponennya juga terpisah gitu ya. Ya, jadi ini Cak. Ini menarik nih, ini juga baru tahu IWB nih. Jadi Cak, sebuah footstep itu pasti didesain sedemikian rupa supaya yang pertama enak secara handling, ya kan, pas di kaki. Tapi juga kalau untuk daily tetap kita harus fokus pada kenyamanan atau keamanan pada saat ada amit-amit ya, ada crash atau accident. Nah ternyata desain dari WR3 ini didesain bagaimana posisi footstep itu terpisah daripada handle bawahnya. Itu penting. Jadi menurut informasi dari WR3 tadi, ya itu sudah ngobrol-ngobrol banyak mengenai teknisnya. Ketika ada accident, otomatis kan pasti ada bengkok ya. Entah bengkok entah apa, jadi footstepnya mungkin nggak pada presisi, posisinya nggak
nggak pada posisi seimbang lah. Nah di situ nggak akan merusak handle bawahnya, jadi sama masih bisa pakai. Kalau jadi satu, ya kan ada nih yang model desain jadi satu, footstep sama ininya, engselnya ke depan itu buat operan gigi. Operan giginya jadi satu. Itu pasti kalau misalnya bengkok ya udah nggak akan bisa ngoper gigi. Makanya kalau yang ini untuk QWERTY ini pastinya lebih aman sekali lagi karena kalau ada amit-amit accident, Saman masih bisa lanjutin perjalanan. Oper gigi aman, Betul. ya toh, ngono tadi. Jadi agak melek juga sih baru IWB paham. Oh, malah jebule ngono toh, ya kan? Baru ngerti ya toh. Iya. Terus ya begitu, bener apa yang tadi Om bilang. Iya. Terus WRT saya itu juga ngeluarin ngejual terpisah yaitu packnya, footstepnya nih yang batang, sama dia punya pom gitu. pada bagian depannya, replacement kitnya. Oh ada ya? Ada, Wah, makanya jadi kalau amit-amit kejadian hal-hal yang nggak diinginkan, accident begitu, mereka terjual terpisah. Iya sih, betul. Sebenarnya gini sih, simple sih. Ya, IWB nggak akan menggunakan sebuah komponen yang memang kurang. Kenapa sampai baik lagi berarti kan puas. Gitu aja intinya. Kalau nggak puas ya nggak akan baik lagi itu, Cak. Simple loh. Iya, benar. Ya kita akan ganti-ganti lagi lah nanti ada frame slider, kemudian ada lowering kit tadi ya. lowering kit, tapi kita nggak akan di lowering lah. Badan segini lowering cuman biar looks-nya keren. Biar looks-nya keren pakai yang hajar warna hitam ya. Yoi, lebih Kita gitu pindah ke lah. depan ntar, Bang. Ya. Terus saya mau nanya-nanya lagi nih tentang segitiga, Bang. Yes. Segitiga menurut Abang pernah ada masalah ngoplek apa? Ini kan Abang segitiganya udah pakai WR3, terus dia punya setang standar. Ya, standar. Betul kan? Dia punya baut kan nggak dipasang nih. Pernah nggak nih kejadian stangnya kesenggol, pindah posisi apa gimana maju depan ya? Nggak ada, Bro. Nggak ada ya? Aman sih. Aman ya? Enggak, Soalnya sebenarnya kalau mengenai kayak gini ya, ini sebenarnya sebelum pasang nih IWB juga bukan sembarang beli gitu ya. Karena WRT pertama memang pertama kali senang dengan looks-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pelajari. Kita kan nggak sembarangan ya kalau mau menggunakan produk. Kita pelajari ternyata desain ini juga diaplikasi pada desain-desain aksesoris luar negeri yang wahid. Jadi memang dari sisi desainnya bisa kita katakan nggak usah khawatir sepertinya. IWB sudah membuktikan sendiri. Mau sampean drosser mau apa ya nggak ada masalah. Ini kan sudah kenceng banget ya ininya. nih Bang IWB nunjukin baut yang ini nih tadi barusan ya. Yang ini nih. Ini kenceng banget, Cak, ini. Mau sampean paling malah justru ini patah, bukan ininya geser. Kalau istilahnya ada crash gitu ya, ininya mungkin patah. Iya. Sininya, bukan ininya. Kalau ini sih, kita sih sangat optimis nggak akan terjadi apa-apa. Jangan khawatir kalau mengenai itu sih. Ya, soalnya kita kan ngejual barang WR3 nih. Cuman saya pernah ngedengar dari postingan sebelah mengatakan bahwa ini kurang safety. Kurang safety karena dia nggak ada rumah untuk dudukan stang standarnya. Gitu. Kata dalam hati saya kan pikir gitu. Terus buat apa ganti triple clamp racing? Ya kan, kalau misalnya begitu kan. Ya kalau kita sih nggak mau menyebut siapapun, ya mungkin punya opini sendiri terserah. Iya, benar. Tapi yang pasti, Cak, meluruskan dan IBB pastikan sama cek aja desain-desain dari luar. Apakah memang harus ada dudukan atau enggak? Tapi IBB pastikan kalau sama lihat beberapa brand yang sudah terpercaya lah, tidak perlu ada dudukan karena ini sudah sangat kuat. Ini sudah sangat kuat. Dan ini ya, ini kalau saya melihat di sini nih, itu sangat kuat. Dan kalau kemudian ada crash, nggak mungkin ini geser. Tapi paling yang kalah di sini nih, Cak. Iya. Itu aja. Tugel, Cak. Bosone nggak tugel sampean. Rasa khawatir pokoknya. Pokoknya kita udah buktikan sendiri lah. Jadi ya, Ibu nggak tahu sih kalau ada suara-suara kayak gitu. Tapi so far sih puas, Cak Billy. Puas itu ya? aja, puas lah. Ini malah pengennya pamerin terus ini bagian sini. Bisanya kan keren itu kan. Iya, sebenarnya saya juga ngeliat-lihat bener kata Abang kayak merek-merek luar negeri kayak Bonavici. Ya itu udah sebutin. Saya nggak mau nyebut. Iya. Kita bengkel nih, beda sama dia nih. Kita bengkel bebas mau nyebutin merek apa, kayak Architect juga kan. Iya kan? Dia tuh nggak ada kedudukannya kan? sebenarnya. Bukan, kan? Iya. Nggak harus. Jadi kalau di Eropa, Cak, desain itu selalu dikalkulasi betul-betul. Nggak asal buat. Kalau kita kan rata-rata nyun sewu ya, kita kadang-kadang hanya visual rata-rata. Keren. Mereka nggak mau. Konsumen di Eropa itu sangat kritis. Jadi kalau sebuah produk desainnya kurang, nggak mungkin laku. Betul. Dan ini rata-rata di Eropa tanpa ada namanya mounting atau dudukan buat stang itu nggak ada. Betul. Sama cek aja. Ono sih, gitu. Iya, betul sih. Bener orang. Bener. Iya, mencerahkan lah kita. Mencerahkan ya. Iya. Kan boleh kita berpendapat, Abang berpendapat, orang lain berpendapat Boleh, boleh. silakan. Kita masing-masing punya Ya, pendapat nah. masing-masing. Yes, that's right. Betul sekali. Bahasa that's right lagi ya, bahasa Inggris juga. Bahasa Londo aja. Tapi yang pasti gini, sampean mencari referensi sebanyak-banyaknya. Kalau nanti kurang percaya mau gue dibuktikan gitu saja. Kita simple kok.
Simple, kita nggak memaksa siapapun, tapi memang ada namanya kewajiban kita untuk memberikan pencerahan jika sekiranya ya sedikit menyesatkan gitu, Cak. Iya. Itu aja sih. Oke Bang, terima kasih nih untuk Sama-sama. waktunya ya. Jos Abili. Buat teman-teman yang masih penasaran, saksiin terus, masih lanjut nih YouTube-nya ya. Jos Kandos. Jos Siap. Kandos. Baik ya teman-teman, ini sudah terpasang lower kit dari WR3 untuk Kawasaki ZX 25R-nya milik Bang Iwan Banaran. Nah, seperti yang tadi di-mention sama Bang IWB, Bang Ojek, seperti yang di-mention sama Bang IWB sebelumnya, dia pengen ganti lowering kit tapi dengan posisi standar. Ini adalah posisi standar ya teman-teman. Dan untuk bagian bawah sini adalah posisi turun sedikit. Yang ini posisi yang paling belakang ini adalah turun sedikit. Jadi banyak. Ya. Jadi kalau kalian mau boleh ya. Ready juga warna lain. Kata Bang IWB pengen warna hitam, katanya biar lebih kalem penampakannya. Seperti itu ya. Berbahan dasar Duralium 775 tandem ya, yang memiliki kekuatan untuk menahan tekanan hingga 85.000 teman-teman ya. Jadi kalau masalah keras nggak usah diraguin lagi. PSI, oh ya, 85.000 PSI. Berarti kurang lebih 20.000 kali lipat dibandingkan tekanan ban kalian. Jadi nggak ada apa-apa ya. Mau lanjut lagi? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.